Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Nisa dari kelompok 13 dengan anggota kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Lutfiatul Nisa dengan NIM 20109100032. Yang kedua, Nukmatul Uliyah dengan NIM 20109100010 akan mempresentasikan tentang metode tafsir kontemporer dan hermeneutika Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang metode tafsir kontemporer, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Persoalan yang muncul di hadapan dikaji dan dianalisis dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan problem yang sedang dihadapinya serta sebab-sebab yang melatar belakanginya. Menurut Tuturandis Ali Akbar MIS, ada 4 pokok dalam tafsir kontemporer. Yang pertama, menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menguraikan makna dan kandungan ayat Al-Quran dengan susunan kalimat yang indah. Dan yang ketiga, aksentuasi yang menonjol pada tujuan yang diuraikannya dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, penafsiran ayat berkaitan dengan sunatullah yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri tafsir kontemporer. Yang pertama, dari periode 1 sampai kedua, kebanyakan ayat yang ditafsirkan secara umum atau bil maksur. Namun pada periode ketiga, tafsir mulai ditafsirkan secara khusus dan banyak yang berdiri sendiri. Kedua, banyaknya bermunculan tafsir maudi. Dan ketiga, banyaknya corak penafsiran yang muncul yang tadinya hanya terfokus kepada Arab. Dengan perkembangan hidup mufassirin yang mana sekarang banyaknya bermunculan corak baru. Contohnya, yang pertama tafsir Al-Quran Al-Karim, kedua tafsir Al-Maghmuri, dan ketiga tafsir Al-Jawahir, dan keempat mufassirin Al-Ta'wil, dan kelima fi Zilal Al-Quran. Selanjutnya, corak pemikiran mufassir. Yang pertama, tafsir ilmi, yaitu setiap muslim mempercayai bahwa Al-Quran mampu mengantisipasi pengetahuan modern. Kedua, tafsir filologi, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber yang ditulis, yang merupakan kombinasi dan kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Dan ketiga, adab ijtimai, yaitu tafsir adab ijtimai muncul untuk menguatkan capaian-capaian tafsir klasik yang dianggap kurang mengakar pada persoalan-persoalan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nukmatul Uliyah. Hermeneutika Al-Quran. Pengertian. Ada yang mengartikan hermeneutika dengan seni atau sains penafsiran. Ada yang mengartikan sebagai metode penafsiran. Sebagian menyebut hermeneutika sebagai teknik penafsiran. Hermeneutika yang lahir di tanah Yunani dan secara praktis digunakan untuk sistem pendidikan mengalami perkembangan cukup signifikan melalui apa yang disebut dengan gerakan deregionalisasi, yaitu suatu gerakan yang dirintis oleh Schleiermacher. Fungsi hermeneutika: membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan teks, membantu mempermudah menjelaskan teks termasuk teks kitab suci, dan memberi arahan untuk masalah yang terkait dengan hukum. Aliran-aliran hermeneutika. Menurut Joseph Blecker, di dalam bukunya membagi hermeneutika kontemporer menjadi 3 aliran, yaitu hermeneutika teori, hermeneutika filsafat, hermeneutika kritik. Menurut Samsudin, aliran hermeneutika ada 3. 1. Pandangan kuasai objektivis tradisionalis. 2. Kuasai objektivitas modernis. Aliran ini juga memandang penting terhadap original meaning atau makna asal. 3. Aliran subjektivis. Ruang lingkup hermeneutika. 1. Hermeneutika khusus, yaitu hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. 2. Hermeneutika umum, yaitu hermeneutika yang tidak terkait dengan cabang-cabang ilmu tertentu.
3. Hermeneutika filsafat. Objeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis. 3. Fase periodik hermeneutika. Hermeneutika klasik, hermeneutika romansis, hermeneutika filosofis. Hermeneutika klasik yaitu lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan art of interpretation. Hermeneutika romansis yaitu yang menekankan dan meletakkan metode guna menghindari kesalahpahaman. Hermeneutika filosofis yaitu lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat pemahaman dan kondisi penemuannya tanpa membahas metode tentang makna pemahaman. Pendekatan hermeneutika. 1. Model-model hermeneutika. Hermeneutika diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks yang punya otoritas, khususnya teks suci. 2. Pendekatan hermeneutika. Sebagai sebuah metode penafsiran, tidak hanya memandang teks, tetapi juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya dan menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon atau cakrawala yang melingkupi teks tersebut. Horizon yang dimaksud yaitu horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Tujuan hermeneutika. Salah satunya, tujuan hermeneutika adalah menafsirkan makna dan pesan subjektif, mungkin sesuai dengan yang diinginkan teks. Teks itu sendiri tentu saja tidak terlukis batas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis atau visual, tetapi selalu berkaitan dengan konteks. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.